What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan hari ini kita mau nge-review satu laptop, bukan dua, cuman kita punya dua laptop di sini buat nanti kita bikin perbandingan sedikit. Nah, yang akan kita review hari ini adalah Strix G512 terbaru banget dari Asus ROG, di mana dia udah pakai Intel seri 10, yaitu yang ini nih. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dua laptop, kok nggak ada bedanya ya? Nah, karena di sini ini merupakan Strix G512, di mana ini Strix G juga, cuman yang seri sebelumnya yang menggunakan Intel seri 9. Kalau dilihat secara langsung kayak begini, katanya memang nggak ada bedanya, bener-bener nggak ada bedanya sama persis, karena memang yang kali ini ROG mengeluarkan yang modelnya masih sama. Cuman ada sedikit aja perbedaan, sedikit banget nih, yaitu di bagian bodinya. Dimana kalau misalkan di G512 yang terbaru ini, di bodinya ada semacam list ROG yang kayak begini nih, kalau misalnya kalian lihat nih. Nah, di bodinya seperti ini, dimana di yang sebelumnya itu nggak ada dan polos, bener-bener polos doang, hitam begitu. Udah begitu doang bedanya, nggak ada lagi beda yang lainnya dari segi bodinya. Cuman begitu aja bedanya, makanya sekarang yang ini kita tutup dulu dan kita taruh di samping. Dan kali ini kita akan fokus ke si G512 yang terbaru yang ada di sini. Nah, kali ini ROG udah pack si G512 ini dengan Intel Core 10 Gen i5 10300. GPU-nya udah pakai Nvidia GTX 1650 Ti, ada RAM sebesar 8GB di sini dan SSD sebesar 512GB yang pastinya udah lumayan gede nih untuk sebuah laptop yang bisa kita bilang entry level gaming laptop. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal form factor-nya. Di sini lebih nge-refresh aja buat kalian yang lupa gimana sih bentuknya si Strix G ini, di mana masih sama dengan model lamanya, di mana ini merupakan sebuah kolaborasi dengan BMW Design Works. Nah, di sini cover depannya masih dengan semacam V-cut design gitu yang mereka bilang ya. Jadi di sini agak kepotong dikit dengan logo ROG yang di sini glossy, dan di sini masih belum nyala kalau yang seri Strix G. Udah gitu di belakang semua port-portnya nanti kita bakal mention. Dan di bagian dalamnya nih yang tadi saya bilang yang berbeda adalah di bagian handrest bagian kanannya, di mana ada tulisan logo ROG Republic of Gamers Join the Republic ya, semacam itulah. Jadi kelihatan nih ada bedanya nih si G512 dengan yang sebelumnya. Masih dengan ciri khas ROG-nya, kalau misalnya kita lihat di bagian bawah ada lagi balik nih LED stripnya di bagian kiri, tengah, dan kanan bawah begini. Jadi kalian kalau pakai laptop ini bakal kelihatan gamer banget karena nyala semua laptopnya. Sama dengan keyboardnya, di sini keyboardnya juga udah full RGB dengan layout yang masih sama dengan sebelumnya tanpa 6 key. Dan ada beberapa tombol-tombol media di atas ini untuk mengatur volume, mengatur fan, dan ada juga tombol untuk kita pencet bisa aktifin si Armoury Crate ROG-nya ini. Untuk keyboardnya sendiri menurut gua di sini udah lumayan enak seperti yang dulu saya bilang, dimana di sini udah lumayan ada tactile feedback-nya dan travel distance-nya udah cukup pas. Jadi kalau kita buat main game dan buat ngetik kerjaan lumayan lama di sini bakal masih nyaman. Udah gitu touchpad-nya di sini juga udah lumayan enak, navigasinya nggak ada masalah precision-nya. Tombol kiri dan tombol kanannya juga masih ada dedicated button yang bisa kita pencet secara fisik. Jadi di sini lebih gampang untuk mengatur si touchpad-nya ini. Nah, untuk port-portnya di sini masih sama placement-nya. Di sebelah kanan ini semuanya polos, kosong, nggak ada port. Di sebelah kiri ada 3 kali USB 3.2 Type A, ada 1 kali audio combo jack, dan di belakangnya di sini ada power jack, ada USB 3.2 Type C, ada HDMI port dan LAN port. Pastinya buat kita main gamenya lebih enjoy. Udah gitu untuk speakernya seperti yang dulu udah pernah kita bahas juga, masih sama speakernya di sini masih terletak di kiri dan kanan samping, jadi dia side firing. Dan di sini menurut gua untuk sebuah laptop gaming speakernya ini untuk kualitas suaranya sebenarnya masih kurang jernih, jadi masih kurang berasa ada yang kopong. Cuma kalau misalkan kita ngomongin soal surround soundnya di sini udah lumayan bagus lah. Cuma kalau untuk dengar media, katakan denger lagu ataupun nonton film, menurut gua masih agak sedikit kurang kualitas speakernya di Strix G ini. Nah, untuk displaynya si G512 ini menggunakan display sebesar 15,6 inch Full HD IPS panel dan udah 144 Hz refresh rate-nya. Yang bikin kita rada gimana sebenarnya sama display di sini, karena di sini color akurasinya masih 60% sRGB atau bisa dibilang sama dengan TUF A15. Ini bikin kita mikir kalau displaynya sama ngapain ya beli ROG? Sama juga sama TUF gitu, cuman ya nanti bakal kita bahas lebih lanjut lah pastinya. Untuk bezelnya juga di sini masih sama, masih lumayan tipis dan nggak ada webcam sayangnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai laptop ini untuk Skype meeting ataupun Zoom meeting, mesti pakai webcam eksternal lagi. Udah gitu untuk build quality-nya ya memang kalau misalnya kita ngomongin laptop ROG, build quality ya pasti rada beda lah. Di sini udah bagus banget, titik kopong hampir gak ada juga berasanya. Displaynya juga biarpun memang masih tipis, cuman udah kokoh banget ya, kalau diginiin gak berasa goyang-goyang gitu, wobbly ya. Kita buka tutup dengan satu tangan juga masih relatif lumayan gampang.
Udah gitu untuk baterainya di sini menggunakan baterai 48 watt hour yang kalau misalnya kita terjemahkan ke gaming session itu mungkin sekitar ya 2-3 jam aja lah, nggak terlalu lama. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal performance-nya nih. Gimana performance-nya yang udah pakai Intel Core i5 10th Gen ini? Yuk kita lihat. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15 di mana skor CPU-nya kita dapat di 901 CB. Dan untuk Cinebench R20-nya di sini skor CPU-nya di 2017 poin. Lalu untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark untuk ngetes DirectX 11-nya menggunakan Firestrike dan skornya di 8867. Dan untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan TimeSpy dan kita dapat skornya di 3743. Dan untuk mengetes kecepatan SSD-nya kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk sequential read 1-nya kita mendapat di 1494 Mbps dan write-nya di 975 Mbps. Nah, untuk gaming testnya kita ngetes laptop ini pakai beberapa game AAA, contohnya kayak Red Dead Redemption 2 dan Monster Hunter World. Yang bisa kita dapatkan di sini adalah dengan settingan medium sampai high, kita masih mendapatkan FPS yang hampir sampai di 60 FPS. Dimana di situ udah pastinya playable banget dan yang kita temukan di sini juga nggak ada thermal throttling sama sekali. Dimana pas kita main, laptop ini juga bisa menjaga suhunya nggak terlalu panas. Surface-nya juga pas kita main kita nggak ngerasa panas sama sekali di bagian handrest. Jadi overall memang thermal dari ROG ini ya beda lah kalau misalnya kita bandingkan dengan TUF, pastinya lebih bagus di ROG. Nah boys, jadi kalau misalnya kita lihat dari segi performance sebenarnya udah cukup oke kombinasi antara i5 10th Gen ini dengan GTX 1650 Ti yang ada di G512 ini. Nah di harganya bisa masih terbilang lumayan entry level di harga sekitar 15 jutaan, menurut kita ya udah lumayan worth it sih. Cuman kalau misalkan kalian emang punya budget yang hampir sekitar 15 jutaan dan kalian bisa memilih nih antara beli si G512 ini atau yang seri sebelumnya yang menggunakan sama misalkan GTX 1650 Ti juga cuman menggunakan Intel yang seri 9, cuman ya harganya kalau misalkan beda hampir 2-3 juta, menurut kita lebih worth it ngambil yang sebelumnya. Karena menurut kita di seri yang baru ini nggak ada deal breaker yang bikin kita ngarah pengen beli banget yang si seri baru ini. Bedanya cuman di Intel doang yang udah pakai Intel 10th Gen dan juga udah Wi-Fi 6, dimana Wi-Fi 6 ya masih nggak terlalu deal breaker banget lah. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyari sebuah laptop gaming ROG pastinya di harga yang mungkin lebih murah dari 15 jutaan, katakan yang seri sebelumnya itu harganya sekarang di 12-13 jutaan, mending pilih yang itu dibandingkan dengan yang 10th Gen ini untuk sekarang. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si G512 ini yang udah pakai Intel 10th Gen i5 di sini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe channel kita dan follow IG kita @noteboys.id dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si G512 ini. Apakah worth it dibeli atau mending beli yang seri sebelumnya lebih murah 2-3 juta? Saya Bola, signing out.